Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi Teorema Pitagoras bagian yang keempat. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Video sebelumnya, kita sudah membahas tentang menentukan jenis segitiga dan triple Pitagoras. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku khusus. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah siswa diharapkan dapat menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, dan menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Baik, materi yang pertama adalah sudut-sudut khusus pada segitiga siku-siku. Nah, jumlah semua sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Nah, jumlah semua sudut, misalkan diketahui suatu segitiga siku-siku, siku-siku berarti di sini besar sudutnya 90 derajat. Ditambah dengan dua sudut lainnya, maka nanti besar dalam sudut suatu segitiga pasti 180. Nah, kalaulah nanti diketahui salah satu sudutnya 45 derajat, maka sudut lainnya besarnya adalah tinggal kita kurangkan 180 dikurang 90 dikurang 45, maka nanti hasilnya adalah 45 derajat juga. Nah, maka nanti salah satu jenis segitiga siku-siku dengan sudut khususnya yang pertama adalah yang bersudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, ada satu lagi segitiga khusus yang kedua, dia juga masih segitiga siku-siku. Apabila nanti diketahui salah satu sudutnya 30 derajat, maka berapa besar sudut lainnya? Besar sudut lainnya adalah 180 kita kurangkan dengan 90 dikurang dengan 30, sehingga sudut lainnya besarnya adalah 60 derajat. Maka nanti segitiga khusus ini dinamakan segitiga sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita akan membahas kedua jenis sudut ini apabila siku-siku dan memiliki besar sudut 45, 30, dan 60 derajat. Untuk perbandingan sisi-sisi segitiga, siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita perhatikan. Karena tadi di sini diketahui bahwa sudutnya sama besar, yaitu sama-sama 45 derajat, maka pastilah diketahui ini merupakan suatu segitiga siku-siku sama kaki. Misalkan panjang dari sisi ini sama dengan 1, pastilah sisi yang kedua juga sama dengan 1 karena dia sama kaki. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa mencari panjang dari sisi miring. Caranya adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, kemudian diakarkan. Hasilnya adalah akar 2. Jadi, untuk segitiga siku-siku sama kaki, dengan perbandingan sudut 45, 45, 90, maka perbandingan sisi-sisinya adalah 1 banding 1 banding 2. Ini maksudnya seperti ini. Sisi di depan sudut 45 derajat, sisi di depan sudutnya itu perbandingan panjangnya adalah 1. Ini juga di depan sisinya perbandingannya 1. Kemudian sisi di depan sudut siku-siku atau 90 derajat, perbandingan sisinya adalah akar 2. Ingat, ini kata kuncinya adalah perbandingan
ya. Selanjutnya, agar kalian lebih mengerti cara penggunaannya, kita lihat contoh soal berikut. Jika diketahui suatu segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang alasnya sama dengan 10. Karena ini segitiga siku-siku sama kaki, maka perbandingan besar sudutnya 90, 45, juga di sini pasti 45 derajat. Nah, di sini suruh adalah tentukan panjang sisi P. Nah, kita lihat di sini sisi P. Sisi P itu adalah sisi yang letaknya di depan atau di hadapan sudut siku-siku. Maka kita lihat di sini untuk mengerjakannya, kita bisa bandingkan dulu panjang dari dua sisi yang diketahui, yaitu sisi P dan 10. Nah, kita buat dia perbandingannya. P per 10 sama dengan, nah kita lihat P ini, P posisinya berada di depan sudut 90 derajat. Nah, yang berada di depan sudut 90 derajat perbandingannya adalah akar 2. Jadi kita buat akar 2 per 10. 10 ini adalah sisi di depan sudut 45 derajat. Maka perbandingannya sama dengan 1. Karena ini perbandingan pecahannya sama dengan, ini tinggal kita kalikan silang saja. Sehingga hasilnya adalah P sama dengan 10 akar 2. Sehingga panjang sisi P adalah 10 akar 2 satuan. Masih dengan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Tentukanlah panjang sisi M jika diketahui segitiga seperti gambar berikut. Nah, kita perhatikan di sini. Diketahui sisi M merupakan sisi yang berada di depan sudut 45 derajat dan akar 32 sisi yang berada di depan sudut 90 derajat. Nah, tetap kita lihat di sini yang diketahui adalah M dan akar 32. Maka kita buat perbandingan. M per akar 32 sama dengan 1 per akar 2. Kenapa 1 per akar 2? Kita lihat. M berada di depan sudut 45 derajat. 45 derajat berarti perbandingan sisinya 1. Kemudian berada di depan sudut siku-siku atau 90 derajat. Perbandingan panjang sisinya adalah akar 2. Ini dia, 1 per akar 2. Kemudian untuk mencari nilai M, ini kita kali silang. M kali akar 2, kemudian akar 32 dikali 1. Berarti M kali akar 2, M akar 2 sama dengan akar 32. Sehingga nilai M sama dengan akar 32 per akar 2, M sama dengan akar 16, sehingga diperolehlah nilai M sama dengan 4. Untuk segitiga berikutnya adalah perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, seperti ini bentuk dari siku-sikunya. Segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, apabila diketahui nanti bentuk segitiganya seperti ini, maka perbandingan dari panjang sisi-sisinya, sisi di depan sudut 30 derajat, perbandingannya adalah 1, kemudian sisi di depan sudut 90 derajat, perbandingannya 2, dan sisi di depan sudut 60 derajat, perbandingannya adalah akar 3. Sehingga nanti perbandingan sisinya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Jadi sisi yang ada di depan sudut 30 derajat perbandingannya 1, di depan 60 derajat akar 3, dan di depan 90 derajat itu perbandingan sudutnya 2. Contoh. Nah, ini diketahui suatu segitiga siku-siku dengan besar sudut 30 derajat dan 60 derajat. Yang ditanya adalah tentukan panjang sisi X. Nah, kita lihat di sini panjang dari sisi X ya. Tetap kita mulai dulu dari yang diketahui, yaitu panjang dari sisi X, sisi di depan sudut 60 derajat, dan sisi di depan 30 derajat, panjangnya 6. Maka bisa kita buat perbandingan X per 6 itu sama dengan, kita lihat,
X tadi di depan sudut 60 derajat. Yang berada di depan sudut 60 derajat perbandingannya akar 3. Ini dia akar 3. Kemudian sisi di depan sudut 30 derajat. Perbandingannya 1. Ya udah berarti akar 3 per 1. Tinggal kita kali silang X kali 1, X. 6 kali akar 3, 6 akar 3. Gitu dia ya. Jadi panjang sisi X sama dengan 6 akar 3. Oke, kita masuk ke contoh soal yang lebih kompleks. Perhatikan persegi ABC berikut. Tentukanlah keliling persegi ABCD. Nah, diketahui suatu persegi ABCD dengan diagonal BD sama dengan 9 akar 2 cm. Nah, kalau kita mau mencari keliling persegi, nah ini di soal kita udah dibantu ya kan? Udah dibantu bahwasannya AB itu panjangnya sama dengan AD. Dengan panjang AB dimisalkan adalah S. Dan diagonal itu membagi persegi menjadi dua bagian yang sama besar dan membentuk suatu segitiga siku-siku sama kaki. Dengan besar sudutnya 45 derajat dan 90 derajat. Ingat kembali, kalau dia segitiga siku-siku sama kaki, perbandingan sisi-sisinya adalah 1 banding 1 banding akar 2. 1 untuk sisi di depan 45 derajat dan akar 2 untuk sisi di depan 90 derajat. Nah, yang diketahui di sini apa? Panjang dari sisi AB dan BD. Berarti bisa kita buat perbandingan AB per BD sama dengan AB. Di sini 1 per akar 2. Nah, panjang AB di sini dimisalkan sebagai S. Berarti S per BD, BD-nya adalah 9 akar 2 sama dengan ini tetap 1 per akar 2. Nah, kita tinggal kali silang. S kali akar 2, ya S akar 2. 9 akar 2 kali 1, 9 akar 2. Sehingga nilai S sama dengan 9 akar 2 dibagi dengan akar 2. Ini kan bisa habis. Sehingga diperolehlah nilai S-nya sama dengan 9 cm. Tapi yang ditanya di sini adalah keliling persegi. Rumus keliling persegi 4 dikalikan dengan sisinya. Sehingga 4 dikali 9 sama dengan 36 cm. Nah, sekian penjelasan mengenai perbandingan sisi-sisi pada segitiga khusus. Untuk lebih mengerti, kalian dapat mengerjakan latihan soal berikut. Nah, latihan soal ini sangat mirip dengan contoh-contoh soal yang sudah kita bahas tadi. Apabila kalian masih kurang mengerti, bisa ditonton kembali video yang sudah Miss jelaskan ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.